adanya permainan antara penyidik dengan grupnya Sambo sehingga mereka tidak menahan si Putri, si tersangka yang terjerat pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi kepada Kapolri sudah, kepada Menko Polhukam hari ini baru tembusan, tapi hari Senin pastikan kita ajukan surat kepada Presiden Jokowi dan kita ajukan surat kepada Menko Polhukam untuk meminta hal yang sama tersebut. Mudah-mudahan ini cepat direspon oleh ketiganya lembaga negara, yaitu Kapolri, Presiden, dan Polhukam. Kalau itu tidak juga, kami juga akan melakukan naikkan gugatan juga kepada Presiden. Karena sudah kita ajukan sebagai warga negara yang baik, ternyata Presiden tidak merespon, Menko Polhukam tidak merespon, dan Pak Kapolri tidak merespon. Jadi kami gugat juga mereka. Perbuatan melawan hukum juga. Jadi satu paket nanti. Ya itulah dari kami yang tadi barusan baru sampai terus hujanan. Ya, oke. Nah, silakan teman-teman media boleh bertanya. Ada pertanyaan? Ada yang berani bertanya atau nggak berani bertanya? Artinya upaya-upaya yang dilakukan Bang sendiri ini setelah tidak misalnya begini, upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan kebenaran dan keadilan. Jadi saya ini dibayar nggak dibayar, saya akan kerja untuk keadilan dan kebenaran. Kebetulan tidak dibayar, jadi belum dibayar ya. Jadi saya kerja untuk keadilan, kebenaran, dan rasa supaya saya dibayar, gitu kan. Ingat, saya sudah minta kepada Pak Jokowi, kepada negara adalah 25 triliun. Saya harus mempertanggungjawabkan uang sebesar itu kepada masyarakat Indonesia yang sudah saya kasih. Kalau saya cuma ngasih iming-iming, saya bisa dilaporkan sama masyarakat Indonesia melakukan tindak pidana iming-iming. Tindak pidana yang belum pernah ada di Indonesia itu memberikan iming-iming, kepalsuan janji-janji kan gitu kan. Banyak juga di DPR ngasih janji-janji waktu pemilu ngasih janji-janji pas di DPR udah lupa aja gitu kan. Nah saya juga nggak mau seperti itu. Saya akan ngasih janji yang saya sampaikan bukan berupa iming-iming. Makanya saya tetap minta mengingatkan kepada Pak Presiden juga yang 25 triliun itu supaya dikirimlah entah tahun depan atau apa supaya pasti kan. Itu karena saya kerja 5 hari capek juga. Sampai sekarang masih kerja nih. Gak ada yang bayar juga nih. Tapi nggak apa-apa. Biar Tuhan yang balas kan gitu. Oke. Upaya itu, nah yang kedua, saya kemarin ada bersidang mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terhadap surat pencabutan kuasa yang tidak legal karena tidak disertai oleh alasan-alasan hukum yang jelas dalam surat tersebut, sehingga saya menggugat dan itu sudah ada dalam persidangan. Jadi itu upaya hukum saya, dan sepanjang itu sedang dalam proses persidangan, maka status pengacara Eliezer yang terbaru adalah status quo. Saya pun sebagai pengacara adalah status quo karena saya menghormati persidangan. Ya, itu yang sedang berlangsung. Jangan sampai kemudian itu handphone sama kamera jatuh, pecah. Gitu kan. Oke, lanjut. Bang, ini merupakan upaya bisa dikatakan terakhir atau ada upaya-upaya lain? Oh, banyak upaya. Namanya hukum kan banyak upaya. Kita kan harus berupaya dalam hidup ini. Yang penting kita berupaya, yang penting keadilan dan kebenaran mudah-mudahan tercapai. Ya. Tapi ini merupakan strategi yang benar atau mungkin abang juga masih ngeraba? Diterima atau tidak? Saya 20 tahun jadi pengacara, saya nggak raba-raba. Kalau raba-raba itu beda ya. Ya, saya pastikan ya, raba-raba itu beda. Ya, ente juga pernah meraba kan? Nah, makanya saya nggak meraba ini. Nggak mungkin saya beraba lah perkara-perkara model begini. Kalau yang lain mungkin saya masih bisa beraba-raba, tapi ini enggak. Ya, lanjut. Udah. Tapi ada koordinasi langsung nggak Pak Abang mencoba berkomunikasi langsung dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan yang tadi Abang? Nah itu kan lewat surat koordinasinya. Ya kita kan nggak perlu gedor-gedor pintu orang. Kadang-kadang lewat surat cukup. Ini lewat surat ini untuk 10 hari ke depan supaya ditanggapin. Kalau kemudian dicuekin, kita gugat. Karena ramai lagi Komnas HAM. Ya, habis kita gugat Komnas HAM-nya, kita minta supaya oknumnya diganti. Nanti kita ganti sama yang lebih bersih. Ya, itu ada caranya juga. Yang menjabat di Komnas HAM kan berarti kan nggak profesional. Kita minta diganti lewat jalur hukum. Ganti semua. Terkait dengan lapor apa untuk menyatakan abang tentang pemberhentian kabar reskrim dan DPP Kedung itu sudah ada tekanan dari abang kan? Apa ada tekanan yang datang ke abang nggak?
Nggak pernah, saya nggak pernah ditekan. Yang ada kan ada laporan saya. Saya menduga sesuatu dengan dasar analisa, ya kan? Menduga sesuatu dengan dasar analisa dan dalam kapasitas saya sebagai pengacara yang masih ada sebagai pengacara ya, dengan posisi saya sebagai pengacara yang sedang menggugat surat kuasa, tentu saya legal menyampaikan itu. Kemudian dugaan saya itu kemudian dipersalahkan, dilaporkan, itu nggak benar. Makanya saya akan mengadakan perlawanan secara hukum juga. Secara aktivis saya menjalankan perlawanan, secara praktisi saya menjalankan perlawanan, dan secara hukum saya menjalankan perlawanan. Terkait satu lagi Bang, terkait Baradae dan tersangka-tersangka lainnya yang menggunakan detektor. Iya. Sekarang Bang, menurut Abang seperti apa Bang? Begini, saya kan belajar psikologi lama ya, 6 tahun ya, termasuk belajar tentang lie detektor. Lie detektor itu alat pendeteksi kebohongan yang sudah jarang dipakai di Amerika. Kenapa jarang? Karena alat ini cuma mengetes detak jantung, denyut nadi tegang apa tidak. Orang cemas juga, jantung berdebar-debar. Orang ketemu calon apa yang dia suka, cewek juga dia berdebar-debar. Ketika dipakai tes kebohongan, ya sudah debar-debar. Jadi ngetes kebohongan itu kan cuma jantung cepat dia kan, cepat dari biasanya. Alat itu nggak pernah bisa dipakai secara akurat karena kekuatan alat itu hanya sekitar 50-60% dia punya akurasinya. Nah, kalau orang sudah jago berbohong, alat itu nggak ada gunanya. Kalau orang sudah biasa berbohong, dia jantungnya juga stabil aja. Jadi jujur-jujur aja hasilnya. Jadi alat lie detektor hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur. Itu dia kuncinya. Orang yang nggak terbiasa berbohong, kemudian dia dites kebohongan, pas dia berbohong, dia langsung jantungnya debar-debar. Gitu. Nah, kalau orang yang sudah biasa berbohong, ya mana bisa dia dites lie detektor. Orang jago bohong, jantungnya juga malah dek, bukan dek, bukan. Berarti aja orang kalau jago berbohong, pas jantungnya juga santai. Begitu. Namanya juga berbohong, udah jago. Jadi alat ini nggak bisa dipakai untuk orang yang jago berbohong. Alat ini hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur, nggak pernah berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Ini bisa dipakai. Makanya alat lie detektor ini cuma bisa mendeteksi kebohongan buat orang yang jujur. Buat orang yang sudah sering berbohong ya nggak bisa dipakai. Di ilmu psikologi ini dikesampingkan detektor. Yang dipakai adalah bagaimana mewawancara secara sungguh-sungguh, menggali pribadi orang, menggali dia punya keterangan-keterangan konsisten apa tidak. Itu yang namanya penyidikan sebenarnya. Tapi lie detektor tidak, makanya ini cuma sebagai petunjuk. Jadi nggak bisa dipakai sebagai posisi hukum. Sama pandangan saya dengan Pak Risa Indragiri, karena dia juga psikolog. Dia juga belajar ilmu tentang lie detektor. Nggak bisa dipakai. Jadi ya itu cuma buang-buang waktu dan wasting time. Itu untuk menunjukkan suatu, kami sudah bekerja keras dan hasilnya orangnya jujur semua. Bagaimana mungkin? Misalnya si Kuat dia nggak jujur, si Eliezer dia nggak jujur, si Ricky dia nggak jujur. Sementara keterangan mereka berbeda semua, ya kan? Padahal jujur semua. Hasilnya kan adalah kebodohan. Ini jujur, tapi suasana peristiwa hukumnya berbeda faktualnya. Sehingga ini tidak bisa dipakai lie detektor ini, nggak ada gunanya. Kalau menurut kami sebagai psikolog, ya. Polri yang tidak mengungkap hasil tes kebohongan